Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, perang melawan wabah COVID-19 belum usai. Sayangnya kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan atau prokes terlihat mengendur di mana-mana. Mulai tidak memakai masker atau memakainya dengan asal-asalan hingga ikut berkerumun. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 16 November 2021 dengan tema Buayan Maut Kasus COVID-19 bersama saya Leonard Samosir, dan Anda nanti bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda melalui telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Terus pakai masker? Wajib. Masker wajib. Sampai kapanpun masker ini harus melekat di dalam mulut kita. Itu pertanyaannya karena memang seperti di dalam pengantar tadi Bang Elman, kita sudah melihat karena mungkin berasa sudah aman Bang. Akhirnya orang-orang mengendurkan kewaspadaannya. Tapi sebelum kita bahas itu pemirsa dan Bang Elman, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline. Ini juga muncul banyak pertanyaan ini Bang Elman. Kebakaran diduga karena petir. Ini maksudnya kebakaran di kilang minyak unit Cilacap Pertamina Internasional. Katanya karena petir, diduga. Bagaimana Bang? Iya, kalau benar karena petir, ya buat kita sebetulnya ya sebagai rakyat biasa kita ya. Awam ya? Awam, tapi juga nggak tolol-tolol amat. Oke. Jadi aneh juga ya. Mestinya kan petir itu kan bisa diantisipasi. Iya. Artinya ketika ada kilang dibangun, maka sebetulnya antisipasinya terutama petir yang terbaik lah. Iya. Artinya Pertamina sudah mengukur petir yang paling dahsyat di daerah itu sebesar apa? Sebesar apa? Bikin kebakaran seperti apa kalau bisa? Maka anti petirnya harus mampu menangkalkan gitu kan. Sama kan kita di rumah kan. Iya. Satu anti petir nggak cukup. Betul. Kita buat dua. Tergantung nanti rumahnya seberapa. Iya. Nah, jadi menurut saya sih ya inilah kita ini ya mungkin ya karena mereka menganggap kita ini rakyat ini tolol. Tapi kan rakyat akan bertanya. Iya. Masa Pertamina nggak bisa mengantisipasi petir gitu? Ini di dalam berita dikatakan di bagian akhir Bang dari berita ini pakar petir ITB Renaldo Zoro membenarkan sempat terjadi hujan lebat disertai petir saat tangki minyak terbakar. Menurut dia, sistem proteksi petir pada tangki seharusnya mengikuti standar NFPA 780. Namun PT Pertamina saat ini belum memasang sistem penangkal petir. Waduh, masa sih? Itu kalau pernyataan itu bisa dibuktikan, ya artinya tanda tanya besar kan? Iya. Jadi bukan tidak mungkin bisa kebakaran ini terjadi lagi. Akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Iya. Oke, kita tunggu nanti sama-sama dan semoga diseriusi ya Bang ya, supaya kemudian tidak lagi terjadi seperti ini. Terserah mereka lah, mau serius atau tidak. Kita rakyat boleh meminta Bang, supaya kemudian tidak lagi terjadi kebakaran seperti ini. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Kali ini terkait dengan perubahan cuaca ya Bang Elman ya. Daerah tingkatkan kesiagaan untuk menghadapi bencana. Nah ini sedia payung sebelum hujan, tapi di beberapa tempat payungnya disediakan setelah banjir. Nah, itu bagaimana Bang? Ya, sebetulnya kan banjir ini kan sesuatu yang sudah dapat dipastikan akan berulang kan. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya dulu juga saya pernah katakan di editorial ini. Betul. Antisipasi banjir itu harus kontinu selama setahun sebelumnya. Iya. Jadi tiap hari tanpa kecuali harus ada antisipasi, terutama katakanlah misalnya kan bagaimana kita bisa menyelamatkan di hulu, supaya hulu itu tidak terjadi pengundulan. Betul. Bagaimana juga kita menyiapkan di hilir, supaya kalaupun ada air, dia mengalir sampai ke laut kan gitu. Ke laut atau ke dalam tanah Bang? Kalau di Jakarta katanya harus masuk ke tanah nih. Wah itu saya nggak pernah sekolah mengenai itu. Kalau memasukkan air ke dalam tanah melalui sumur resapan, saya belum pernah belajar itu. Belum pernah ya? Dengar sudah.
Oke. Jadi kalau melihat ini, apakah kita bisa berharap pemerintah daerah benar-benar akan bersiaga, Bang, menghadapi bencana? Sebetulnya di sinilah sebetulnya tugas utama ya wali kota, ya bupati, ya gubernur. Jadi banjir ini sebetulnya tidak perlu lagi sampai merisaukan presiden. Oke. Apalagi menteri juga. Tapi cukup dihandle, ditangani oleh kepala pemerintah daerah. Itulah sebetulnya pentingnya kepala daerah itu bekerja sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang dia sebagai kepala daerah. Oke. Kita percaya pemerintah daerah pun ingat dengan sumpah dan janji jabatan ya, Bang ya. Kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 2, ini ada berita Kapolri menginstruksikan Polda, kepolisian daerah, untuk membasmi mafia tanah. Yang menarik, Bang, di dalam berita ini dikatakan temuan terakhir ada mafia yang menyasar lahan milik TNI Angkatan Laut seluas 32 hektar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini mafianya kuat sekali, Bang. Bagaimana, Bang? Sebetulnya kan kalau mafia ini, Bung Leo, sederhana kok. Mafia itu tidak akan bisa hidup kalau tidak ada cantolannya di dalam instansi terkait. Oh, kalau mafia tanah berarti mungkin Badan Pertanahan, begitu ya? Artinya kalau tidak ada cantolan di dalam, mafia tanah itu nggak akan hidup. Karena nggak mungkin mafia tanah mengeluarkan sertifikat. Apakah itu palsu atau tidak palsu? Betul. Jadi, tetapi seringkali kan sertifikat itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 untuk satu sebidang tanah yang sama kan itu. Jadi kalau menurut saya memberantas mafia tanah ini tidak cukup hanya pernyataan akan dibasmi, mulailah dulu membasmi di internal instansi terkait. Nah, disinilah kita harapkan Menteri BPN sampai kepada selahordenya di tingkat kabupaten kota harus benar-benar satu. Jadi tidak boleh ada oknum bermain. Kalau oknum tidak ada yang bermain, mafia tanah pasti, kalau kita bahasa vulgarnya, mampus. Mati dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya. Baik, karena itu mirip juga dengan virus COVID ya, Bang. Ketika kemudian semua inang sudah tahan begitu, ya dia akan mati dengan sendirinya juga. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial diberi judul Buayan Maut Kasus COVID-19. Buayan maut berarti maksudnya terbuai sampai mati karena kasus COVID. Maksudnya apa ini, Bang Iman? Ya, buayan maut itu kan sekarang ini sedang euforia kan. Seolah-olah ketika pemerintah menyatakan sudah landai COVID-19 ini, kita sudah menganggap udah virus COVID-19 sudah mati. Sudah tidak ada pandemi. Sudah tidak ada pandemi lagi. Wah, kita sekarang bebas sebebas-bebasnya. Dan itu terbukti, Bung Leo. Kalau kita sekarang di pesta perkawinan tanpa kecuali di daerah, di pusat, waduh, ramai, full, dan masker bisa dikatakan ada dan tidak ada. Ada tapi di dagu. Ada, bahkan di leher. Ada di leher. Jadi maskernya di leher. Apa gunanya ya? Di tempat, di pasar, di mal-mal, sama. Jadi menurut saya inilah yang akan membuat kita nanti akan masuk lagi ke gelombang ketiga. Jangan lupa, Leo, pengalaman negara-negara di Eropa dan Amerika, sekarang ini di Amerika dan Eropa sudah mau masuk gelombang keempat. Padahal mereka sudah vaksinasi banyak. Di sana sudah lebih 70% masyarakatnya sudah divaksin. Kita baru dosis kedua 40,4%. Artinya masih jauh. Nah, ketika kita 40,4%, kita sudah euforia, sudah landai. Bahkan baru-baru ini kan ketika sempat PCR untuk pesawat terbang, semua marah kan? Semua protes. Semua protes. Akhirnya dibatalin. Sementara di negara-negara Amerika maupun Eropa bakal diterapkan katanya PCR ini. Baik, kita nanti akan bahas itu bagaimana kita tidak sampai menemui maut lagi. Dan pemirsa, inilah editorial Media News untuk hari ini, Selasa 16 November 2021, Buayan Maut Kasus COVID-19.
Buaian maut kasus COVID-19. Perang melawan wabah COVID-19 belum usai. Sayangnya, kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan terlihat mengendur di mana-mana. Mulai tidak memakai masker atau memakainya dengan asal-asalan hingga ikut berkerumun. Tidak mengherankan bila pemerintah kemudian mulai mencatatkan kenaikan penularan COVID-19. Ini baru hari-hari normal yang dilewati, belum sampai pada periode liburan Natal dan Tahun Baru yang makin dekat. Selain terkait dengan melemahnya disiplin warga, kendurnya ketaatan pada prokes tidak lepas dari sikap pemerintah daerah setempat yang ikut-ikutan terbuai oleh relatif rendahnya penularan COVID-19. Tempat-tempat umum seperti pasar tidak lagi mendapatkan pengawasan dan penegakan disiplin mematuhi prokes. Beruntung, masih banyak pengelola gedung, pusat perbelanjaan, sejumlah kawasan wisata, pusat kuliner, dan kantor yang tetap ajak menegakkan protokol mencegah penularan COVID-19. Akan tetapi, apakah kita akan menggantungkan diri pada keberuntungan? Betul bahwa tingkat penularan COVID-19 menurun drastis jika dibandingkan dengan ketika terjadi tsunami kasus pada Juni hingga Agustus yang baru lalu. Tingkat kematian akibat COVID-19 juga merosot ke angka belasan jiwa. Itu bukan berarti keadaan sudah aman. Tengok saja Jerman yang kini tengah ketar-ketir menghadapi gelombang keempat lonjakan kasus penularan COVID-19. Para epidemiolog setempat mengkhawatirkan rumah-rumah sakit akan kembali kewalahan merawat pasien yang parah. Padahal, tingkat vaksinasi anti-COVID-19 di negara tersebut sudah hampir mencapai 70% populasi. Bagi mereka, kondisi aman belum tercapai hingga benar-benar terbukti aman. Bandingkan dengan Indonesia yang baru memvaksinasi penuh 2 dosis sebanyak 40,4% populasi. Di satu sisi, kita memang mampu lebih cepat mencapai target vaksinasi yang ditetapkan WHO. Badan PBB itu menargetkan tiap negara sudah memvaksinasi sekurang-kurangnya 40% populasi per akhir 2021. Raihan tersebut berkat kerja keras semua pihak, termasuk kesadaran dan semangat masyarakat untuk mendukung penanggulangan wabah. Di sisi lain, kita masih cukup jauh dari target vaksinasi 70% populasi. Tidak sepatutnya kita lengah meski penularan dan angka kematian oleh COVID-19 cukup rendah. Kewaspadaan harus terus dijaga, baik pemerintah daerah maupun pusat bersama perangkat Satgas COVID-19 tidak boleh lalai menegakkan disiplin masyarakat dalam menerapkan prokes, pengentasan, pelacakan, hingga perawatan juga jangan sampai kendur. Selain itu, perlu gerakan yang lebih agresif untuk segera merampungkan vaksinasi 2 dosis. Kejadian vaksin-vaksin kadaluarsa menunjukkan gerak yang masih kurang cepat dalam memvaksinasi. Agresivitas vaksinasi sangat menentukan kemenangan melawan wabah COVID-19. Di tengah temuan bahwa vaksin COVID-19 berkurang keampuhannya setelah sekitar 6 bulan, kita diburu waktu untuk segera menyelesaikan vaksinasi 2 dosis. Bila tidak bergerak cepat, muncul risiko kembali ke titik nol vaksinasi akibat lunturnya imunitas sebelum kekebalan komunal tercapai. Semakin cepat pencapaian target vaksinasi 2 dosis ke 70% penduduk, Indonesia bisa segera memasuki program vaksinasi ketiga untuk memperkuat kekebalan. Saat itu, kita berharap pandemi COVID-19 sudah berubah menjadi endemi. Indikatornya, tidak ada lagi kematian akibat COVID-19 meski terkadang kasus positif meningkat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita sudah menerima telepon ini Bang, dari pemirsa kita. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak.
Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Saragi, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Bagaimana Pak Sukarwan, bisa tidak kita menghindari buayan maut ini Pak? Karena kasus COVID yang begitu rendah, jadi seakan-akan kita banyak yang berpikir sudah selesai pandemi ini. Bagaimana menurut Anda Pak? Begini ya, ini tolong pejabat-pejabat negara harus memperhatikan. Memang penularan saat ini sudah rendah, bahkan level PPKM sudah ada yang level 3, 2, 1. Tapi jangan lengah. Nah, kalau dari pusat, sekarang contoh saja semua penyiar TV itu pakai masker itu memberi contoh yang baik. Sekarang yang saya takutkan, orang-orang di desa harusnya Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat, Pak Kepala Desa harus satu kata. Harus pakai masker dalam rangka tertentu. Contoh, Jumatan, sholat Jumat itu kalau imam sholat mengatakan walad dolin, semua jamaah kan amin, kan mengeluarkan abab semua itu. Dan tidak pakai masker, padahal jaraknya berdekatan. Kalau di desa orang yasinan, tiap malam Jumat itu kan hampir 70% masyarakat Indonesia kan kegiatan yasinan, tahlilan. Itu duduknya berimpit-impitan. Dan semua membaca, mengeluarkan abab. Saya pakai masker ditertawakan, bahkan saya tuh memberi contoh itu loh. Harusnya Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Lurah harus satu kata wajib lagi dalam hal tertentu pakai masker, Bang. Ya. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Herman. Horas. Horas Pak. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda Pak. Ya, kita harus belajar dari pengalaman. Pengalaman itu kan soko guru. Kita tahu waktu bulan 6 bagaimana kondisi Indonesia waktu COVID itu membludak. Ya, kita ketakutan semua. Kita semua nggak bisa aktivitas. Ya, itu sangat menyedihkan. Yang meninggal, gimana suara ambulan itu tiap pagi kita mendengar. Apakah kita itu lupa akan pengalaman-pengalaman yang pahit itu? Sehingga sekarang kita terbuai karena apa? COVID ini sudah melandai. COVID ini tetap ada. Kita tiap hari kita lihat masih ada kasus 300, 400. Itu tandanya masih ada. Kematian akibat COVID juga ada. Jadi kita harapkan pemerintahan daerah dan pejabat-pejabat ini terus, apalagi dari pihak kepolisian, terus himbau terus ya, supaya jangan ada lagi yang menganggap remeh. Jangan lagi ada yang menganggap, oh COVID sudah ada. Memang betul tadi yang dikatakan Pak Bung Herman, bahwa pesta sekarang sudah di mana-mana. Dan dalam acara pesta itu sudah nggak ada yang pakai masker. Mereka anggap, ini COVID sudah nggak ada. Dan yang datang itu, waduh. Jadi harus diawasi ya Pak Sukiwi ya. Pengawasan itu harus ditingkatkan lagi begitu ya Pak ya? Iya, harus ditingkatkan. Himbauan itu harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat supaya jangan anggap remeh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Contoh dari pemimpin-pemimpin setempat tadi yang disampaikan begitu, Bang Eman. Bagaimana, Bang? Ya, ini memang saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Sukarwan itu ya, itu fakta itu. Real ya? Real itu. Dan itu terjadi di semua daerah. Iya. Dan di semua lapisan artinya. Iya. Memang kita ini kan harus memberi contoh ya. Terutama para pemimpin bangsa ini ya. Termasuk kita yang pakai masker di siaran ini, Bang. Kita kan harus pakai masker kan. Nah, iya. para pejabat-pejabat di daerah terutama, ya pusat juga, memang dituntut wajib. Nggak boleh dia melepas maskernya. Kapanpun, kecuali makan ya. Betul. Apalagi dia bertatap muka dengan masyarakat. Banyak orang. Banyak orang. Nah, ini yang harus mereka lakukan. Nah, maka apa seperti yang katakan oleh Pak Sukiwi dari Medan tadi, itu kan sebetulnya kalau kita mau tetap terjaga, ingatlah ketika COVID terjadi bulan Juli yang lalu. Sedang parah-parahnya. Sedang parah-parahnya. Tiap hari banyak yang meninggal. Orang terpapar, orang meninggal, orang nggak bisa bernapas. Nah, kita harus tetap membayangkan itu. Supaya kita tidak terbuai, tidak terlena. Masalahnya Bang, banyak yang mengatakan orang Indonesia itu punya ingatan yang pendek. Hanya selang sekian lama saja ketika sudah santai, begitu seperti sekarang sudah landai, sudah lupa. Itu bagaimana? Nah, memang itu juga sebuah fakta. Selama ini kita kan kalau sudah
berlalu Iya. 1 hari aja. Iya. Udah lupa kita. Itu dia. Nah, itu makanya ketika pemerintah mensyaratkan PCR naik pesawat terbang, Iya. semua marah. Iya. Semua protes. Baik. Padahal itu kan untuk keselamatan diri kita masing-masing. Bagaimana tetap mempertahankan kewaspadaan, kita akan bahas selepas jeda. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita tahu bahwa kita cenderung lupa, tapi sekarang kalau kita melihat yang terjadi, orang-orang akhirnya karena tidak melihat lagi ada korban yang berjatuhan karena COVID, tidak lagi mendengar ambulans yang hampir setiap jam berbunyi membawa orang yang kena COVID, akhirnya benar-benar lupa, Bang. Apakah kemudian kita bisa berharap, kita bisa percaya bahwa masyarakat akan sadar terus dengan sendirinya untuk menjaga protokol kesehatan itu? Sebetulnya sih memang tidak ada pilihan. Yang dituntut sekarang ini adalah kedisiplinan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya. Sebab fakta membuktikan ya, setiap kali menghadapi liburan panjang, Betul. pasti ada ledakan. Ledakan COVID. Ledakan COVID ya. Hmm. Nah, katakanlah misalnya Idul Fitri Ya. 2020, Ya. Natalan 2020, Ya. Idul Fitri 2021. Ya. Semua ini membuktikan begitu kita teledor, ledakan COVID terjadi. Iya. Nah, ini kita bukan untuk menakut-nakuti. Ini tinggal beberapa hari lagi Natalan. Natal tahun baru. Tahun baru. Iya. Nah, kita juga harus siap-siap mengantisipasi gelombang ketiga. Karena diduga akan ada banyak orang yang bepergian, begitu Bang ya? Faktanya memang ketika orang bepergian, Iya. disitulah terjadi pengabaian. Lengah, artinya Iya. masker tidak terpakai. Iya. Ketika sampai di daerah tujuan juga berkerumun, Tidak jaga jarak ya? bertemu dengan sanak saudara, Iya, iya. dan tidak ada lagi prokes. Nah, semua ini mengingatkan kita bahwa ancaman maut itu Iya. melalui COVID-19 ini belum selesai dan belum berakhir. Iya. Jadi maut itu sekarang tinggal mengintai kita sekarang. Iya. Nah, pertanyaannya apakah kita mau jadi korban maut atau kita mau selamat dari maut ini? Iya. Ini soalnya, Bung Leo. Bang, tapi kalau melihat kebanyakan sekarang orang, makin banyak yang tidak berpikir seperti yang Bang Elman sampaikan, bahwa memang benar sudah ada ancaman maut, sudah mematikan sekian orang, karena matanya itu tidak lagi melihat ancaman itu, Bang. Nah ini bagaimana? Karena kalau kita melihat ya sekarang faktanya begitu di banyak tempat, Bang Elman. Makanya itu kalau menurut pandangan saya, disinilah arti penting peran kepala daerah terutama ya. Kepala daerah? Kepala daerah. Bagian Ya, dari Satgas ya? Ya gubernur, ya bupati, wali kota, ya camat, ya lurah. Mereka-mereka inilah yang meminta Satgas COVID ini untuk tidak henti-hentinya melakukan pengawasan yang super ketat. Iya. Di lingkungan masyarakat, ya Yeah. di pesta, Yeah. di pasar, ya di mall, di tempat kerumunan, di sekolah-sekolah tatap muka, Yeah. di semua kegiatan masyarakat harus diawasi. Jadi itu juga sebenarnya apa itu peduli lindungi itu, Aplikasi peduli lindungi Iya. harus betul-betul diterapkan, jangan sekedar formalitas. Banyak sekarang Bang, ada tempat ada QR code peduli lindungi, kita datang tidak disuruh juga scan begitu Bang, bagaimana itu Bang? Nah itu yang mestinya kalau ada mall atau Iya. tempat-tempat hiburan Iya. yang tidak melakukan scan, tutup, Tindak ya? tindak aja gitu. Karena lebih bagus kita mencegah Iya. daripada kita masuk dalam lubang-lubang maut itu. Ada yang mengatakan begini Bang, semacam ambiguitas ini atau ambivalensi ini karena di sisi yang lain pemerintah atau kita semua ingin memperbaiki kondisi ekonomi kita. Ketika Kementerian Pariwisata terus-terusan mengatakan boleh berwisata tapi prokes, itu kan sebenarnya untuk memulihkan juga kondisi ekonomi. Nah,
Karena itu kemudian akhirnya seakan-akan ada perasaan bahwa jangan terlalu keras lah untuk menerapkan prokes ini, jangan terlalu ketat untuk menerapkan syarat-syarat perjalanan supaya ekonomi kita membaik. Bagaimana Bang? Sebetulnya kan maksud pemerintah ini kan bagus. Ya. Ekonomi bertumbuh, tapi penyelamatan manusia juga harus terjaga kan. Kesehatan kita tetap aman, ya. Oleh karena itu menurut saya, ketika katakanlah Menteri Pariwisata atau kementerian yang lain menganjurkan melakukan sesuatu katakanlah, apa namanya itu ada apakan pariwisata, menggalakkan pariwisata. Nah, disinilah sebetulnya kerjasamanya dengan kepala daerah. Kepala daerah harus menyambut ini semua karena ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Tetapi kepala daerah harus juga siap berjaga-jaga, memastikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar itu tidak akan tertular. Kenapa? Karena prokes dilaksanakan secara ketat. Jadi tidak boleh juga nanti kepala daerah habis. Menteri Pariwisata sih. Karena menurut saya apa yang disampaikan Menteri Pariwisata atau kementerian yang lain itu udah benar. Karena pertumbuhan ekonomi ini juga harus terjadi. Harus terjadi karena kita butuh ya. Di sisi lain, disitulah peran serta kepala daerah dari gubernur sampai ke tingkat RT RW. Harus melaksanakan protokol kesehatan tanpa kompromi. Bicara vaksinasi Bang, tadi Abang sudah katakan dan di dalam editorial ditulis kita baru sekitar 40% lebih. 40,4 targetnya yang dosis kan, kedua. Iya, targetnya kan 70% di akhir tahun ini. Akhir tahun ini kan tinggal sekian bulan Bang. Bagaimana itu bisa kita capai karena di beberapa negara yang sudah 70% pun karena lengah begitu akhirnya COVID melonjak lagi. Bagaimana? Itu yang saya mau katakan Bung Leo. Walaupun sudah 70% masyarakatnya sudah divaksin, seperti di Eropa, di Amerika, faktanya mereka sekarang sudah ketar-ketir memasuki gelombang keempat. Mulai apalagi kita baru 40,4%, masih jauh dari 70%. Artinya apa? Kemungkinan kita terkena gelombang ketiga itu sangat besar. Oleh karena itu menurut saya vaksinasi ini harus betul-betul dimaknai sebagai suatu kewajiban. Pemerintah wajib menyiapkan vaksin, rakyat juga tolonglah. Walaupun kita nggak akan bilang wajib, tolonglah pastikanlah dirimu itu sudah divaksin. Untuk mengamankan dirinya. Mengamankan dirimu dan juga mengamankan diri anak-anak dan cucu-cucumu dan tetangga dan masyarakat. Kalau ada yang terkena, maka lingkungannya kan akan berpeluang untuk kena. Ada yang mengusulkan Bang, tetap diputar dokumenter, mungkin dibuat semacam film begitu, kondisi real, tidak usah dibuat fiksi. Bagaimana pada saat kondisi puncak kita terkena COVID bulan Juni, Juli, Agustus, supaya orang tetap ingat dan itu diputar di televisi, di radio, di online begitu. Kalau begitu kira-kira bagaimana? Ya, menurut saya itu pengaruhnya kecil. Ya buktinya di Jakarta dulu di mana-mana dibuat peringatan peti mati. Orang nggak peduli, malah orang gambar apa nih ya? Malah jadi lucu-lucuan. Coba kita lihat di Indonesia ini ya lucu ya. Dilarang di sini buang sampah. Di situ dibuang. Di situ dibuang. Jadi menurut saya yang Bung Leo anjurkan tadi itu tidak apa-apa juga dibuat. Tetapi itu kecil pengaruhnya. Yang utama sebetulnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh panutan, ya semua kita para pejabat harus kita mau dengan rela hati dengan mengajak masyarakat, ayo kita beramai-ramai untuk vaksin, mari kita jaga prokes, terus saja kita dengungkan itu. Di luar itu nggak mungkin, karena itu tadi dilarang buang sampah di sini, loh. Baju sampah sampai apa? Jadi itulah masyarakat kita. Baik, kita harapkan kita sama-sama tidak terbuai dan sampai maut karena kasus COVID-19 ini. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah ada di tempat ini. Selamat pagi.
Pemirsa, kalau kita tidak bergerak cepat, muncul resiko kembali ke titik nol vaksinasi akibat lunturnya imunitas atau kekebalan kita sebelum kekebalan komunal atau herd immunity tercapai. Semakin cepat pencapaian target vaksinasi kedua, 2 dosis ke 70%, penduduk Indonesia bisa segera masuk program vaksinasi ketiga untuk memperkuat kekebalan. Saat itulah kita berharap pandemi COVID-19 sudah berubah menjadi endemi. Indikatornya tidak ada lagi kematian akibat COVID-19 meski terkadang kasus positif meningkat. Mari terus sama-sama kita jaga diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosi, selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV